sebuah keluarga Sontoloyo yang semuanya itu koruptor, ya. Kemudian dibiarkan, ya, sementara kepentingan bangsa 280 juta yang sesungguhnya itu adalah punya kedaulatan rakyat kemudian akan disisihkan, ya. Jadi ini sesuatu yang tidak masuk akal. Oleh karena itu kita semua harus mengawasi kegiatan dan kelakuan Mulyono sekeluarga, jangan sampai mereka bisa merusak masa depan bangsa. Cukup sudah Mulyono dengan kebohongannya, ketengilannya, ketakaburannya, kebengisannya dan lain sebagainya memperdaya kita selama 10 tahun. Karena orang suka kekacauan itu di mana dia bisa hidup di sana. Kita jangan. Kenapa susah amat? Kita harus kompak itu. Kita harus saling mengingatkan, bukan tidak boleh dikritik. Kita berikan kritik-kritik membangun untuk Republik Indonesia. Ya, jadi saya berharap kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau bicara-bicara kritik-kritik kau you have done nothing. Atau mungkin dari round kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat harus berikan contoh seperti Pak Jokowi, dia berikan teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobakan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah, Mbah Amin, kok semakin brutal saja ya mendiskreditkan Pak Jokowi dan keluarganya. Bilang Sontoloyo, maling dan lain sebagainya. Yang Sontoloyo itu ya Mbah Amin, setiap hari mengeluarkan kata-kata yang kotor, padahal beliau itu ulama, orang yang lebih tua loh. Kata-katanya itu tidak mencerminkan dia sebagai orang yang berpendidikan. Lah kok seperti itu kata-katanya. Emang dulu dia menjabat pernah ngapain? Katanya Pak Jokowi telah menipu daya, mengobrak-ngabrik Indonesia. Apa yang diobrak-abrik gitu? Kalau keluarga Jokowi itu koruptor, ngapain Pak Jokowi getol menyuarakan RUU perampasan aset kalau Pak Jokowi dan keluarganya koruptor? Harusnya mikir Mbah Amin gitu. Indonesia 10 tahun ini di tangan Pak Jokowi banyak perubahannya. Lah kok dibilang kocar kacir, ini bagaimana? Ini loh Pak Luhut buka suara. Harusnya perkataan Pak Luhut ini buat Mbah Amin sadar diri. Berikut video lengkapnya. Emangnya apaan? Emangnya Singapura itu lebih hebat dari kita? Enggak lah. Kita ini aja kadang-kadang yang konyol, maaf ya saya agak ngomong orang-orang kita sendiri tidak menghargai bangsanya sendiri. Dia merasa bahwa kita kalah dengan yang lain. Kita kurang, memang kurang. Yang itu yang sedang kita perbaikin. Seperti hiburan, tadi Pak Odo lapor sama saya. Bayangkan kita kemarin minggu lalu selama 2 minggu nggak bisa ke Singapura. Karena ada Taylor Swift, ada show-nya di sana. 9 hari hotel itu penuh. Kenapa? Karena di Indonesia nggak bisa pertunjukan dia. Terus saya bilang kemarin kita rapatin, pokoknya 6 bulan ke depan, 6 bulan dia sudah dapat izin. Kontrak aja, saya ada satu pemain dalam bidang hiburan ini. Saya bilang kamu cari yang lain tuh udah kontrak aja berapa lama. Apa yang diberikan Singapura kita berikan sama dia. Kita harus berani bersaing. Lah kalau Singapura bisa untung, masa kita nggak bisa untung? Emang kita bodoh apa? Kan nggak juga. Ini orang hebat-hebat kok. Tapi kita harus kompak semua. Ya kita sontek aja dulu kalau kita belum tahu. Kita adjust kiri kanan kita untuk tadi kepentingan nasional kita. Kenapa susah amat? Kita harus kompak itu. Kita harus saling mengingatkan, bukan tidak boleh dikritik. Kita berikan kritik-kritik membangun untuk Republik Indonesia.
Orang waktu e-katalog main, pertama saya ingat 2 tahun yang lalu, semua pesimis dengan itu. Hari ini, Anda lihat tadi angka-angka itu. Walaupun kita belum semua puas, karena saya minta Pak Ateh, audit itu, benar nggak buatan dalam negeri? Terus beliau bilang, Pak, iya mah ayah keneh yang bahasa Sunda lagi. Ini ada juga yang masih tak jelas ini katanya. Saya bilang gas saja, saya bilang sama dia. Saya takut kamu. Gas saja. Kelapa sawit sama juga gitu. Gas saja saya bilang. Kenapa? Sepanjang kita tidak ada konflik of interest dan itu kepentingan nasional, kenapa mesti takut? Kan kita yang punya. Kan kita buat untuk sama-sama. Yang ngatur kita-kita juga semua. Jadi teman-teman sekalian, saya titip, kita harus bisa betul-betul proaktif membuat yang terbaik buat negara ini. Juga tadi rancangan undang-undang P3DN ini maksud kita sebenarnya juga untuk tadi melindungi ini. Jangan nanti pemerintahan yang akan datang, ada oknum-oknum di sana lagi pengen tidak terjadi. Karena orang suka kekacauan itu di mana dia bisa hidup di sana. Kita jangan, kita harus bikin negeri kita yang tertib. Makanya GovTech itu, digitalisasi itu kunci. Saya ulangi, GovTech itu ada kunci. Kita udah hilirisasi, udah ini semua kita masuk terus. Ini e-katalog, nggak boleh berhenti. Masih terus kita perbaiki di sana sini. Kalau sempurna ya pasti belum lah. Kalau sempurna kau di sorga aja nanti. Siapa yang mau ke sorga duluan silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo kita lanjutkan sukses story kita ini. Negara lain lihat Kenya kemarin mengcopy 100% e-katalog kita. Presiden Ruto-nya itu bilang ke saya, kami tiru Indonesia. Jadi ada yang niru kita banyak. Dan ada teman-teman saya dari negara lain, tetangga kita bilang, wah Indonesia itu berubah hari ini. Ada teman saya kemarin investor untuk bikin bikin semikonduktor. Dia investasi di India. Dia bilang saya datang di Jakarta, itu luar biasa sekarang perubahannya. Ada lagi teman saya datang investor juga semikonduktor dari Taiwan. Dia bilang di airport penerimaan kita jauh lebih efisien daripada waktu yang lalu. Mungkin lebih baik dari Taipei. Jadi banyak perubahan, tapi yang kurang ya masih banyak juga. Ya terus kita perbaiki ini semua. Saudara-saudara sekalian, itu dari saya dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Agus yang telah menyelenggarakan ini luar biasa. Lihat aja hotel ini kan semua ini buatan dalam negeri. Bisa. Ya, jadi saya berharap kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau bicara-bicara kritik kau you have done nothing. Atau mungkin the other way around kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat harus berikan contoh seperti Pak Jokowi, dia berikan teladan. Ya kita semua dalam kelas kita masing-masing, posisi kita masing-masing kita harus kasih contoh. Ya seperti saya lama 22 tahun saya di Kopassus. Ini saya jelek-jelek saya pernah force speed di tim-tim itu. Force speed itu tahu nggak orang paling depan patroli. Yang peluang saya mati dengan si prajurit saya sama. Saya ngalamin itu. Nggak ada bulletproof. Sekarang bulletproof saya bilang sama Kasat itu. Li, kalian pakai bulletproof itu di Papua itu. Aku nggak pernah pakai bulletproof itu selama berapa tahun. Ya haleluya nggak mati-mati saya bilang. Jadi apa yang mau saya katakan, semua itu ada zamannya. Semua ada zamannya. Karena kita memberikan contoh, prajurit kita tuh menganggap, wah kalau dulu di Kopassus itu bilang, wah itu komandan ada isimnya. Isim itu bahasa Sunda itu apa tuh Bu? Ada jimatnya gitu. Jimat apaan? Itu yang saya bilang sama Kasat. Ada lindung tinjau, lindung tembak. Ada gerakan perorangan. Itu aja kau bikin. Sekarang ada kalian drones. Ada director finder. Kau bisa menjejakin musuhmu. Sehingga sekarang operasi militer di Papua hasilnya itu sangat bagus. Dan kemudian dibikin operasi teritorial, uang, dana yang untuk misalnya ke Papua daerah terpencil yang ada di Bappenas,
Suruh aja TNI itu bikin air, bikin sumur, bikin pertanian, pasti sampai di sana. Nggak akan mungkin dicuri di tengah jalan. TNI itu kan gampang itu. Ya kalau kau berhasil nanti kau ya sudah kau promosi ke sana gitu. Ya udah dia langkah tegak pasti kerjain itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayolah kita sama-sama, kita kompak, Pilpres sudah selesai, jangan lagi ada nomor-nomor sana nomor situ. Itu kan presiden ya sudah terpilih presiden sekarang ya kita bantu presiden terpilih untuk kita maju ke depan. Ya, maju ke depan. Nanti 5 tahun lagi kita tempur lagi yang mau pilih presiden, silakan kau tempur lagi. Saya udah nggak ikut-ikut tempur-tempur itu. Ya. Tapi setiap 5 tahun itulah demokrasi, itulah pesta demokrasi. Jangan karena itu kita jadi musuhan, malah menghambat program-program yang sudah kita buat ini. Saya titip betul sama kalian semua.